Hai semuanya, I'm back. Gaspol Apps 42-43. Gadis desa istri CEO arogan. Ana yang baru pulang dari kampus melihat Stella yang hendak menyeberang, dan mendapati sebuah motor melaju kencang. Dengan cepat Stella berlari dan menarik Stella, hingga mereka terjatuh dan posisi Stella menimpa tubuhnya. Tubuhnya yang kecil tentu saja merasa sakit saat ditimpa dan membentur aspal. Saya gak apa-apa, kenapa kamu nolongin saya? Kenapa gak biarkan saja saya mati ketabrak tadi? Sarkas Stella menepis tangan Ana. Mbak, jangan seperti ini, Mbak masih muda Mbak, jalan Mbak masih panjang. Saya tidak ingin hidup lagi, semua sudah hancur. Tidak ada lagi yang peduli sama saya. Ucap Stella sembari menghapus air matanya. Mbak, dengarkan aku. Ana memegang bahu Stella. Apa dengan Mbak bunuh diri semua masalah Mbak akan selesai? Gak kan? Keluarga Mbak pasti akan sangat terpukul, mereka sudah kehilangan harta mereka, ditambah kehilangan Mbak harta mereka paling berharga. Mereka pasti tambah hancur Mbak. Sambung Ana. Tapi mereka tidak pernah menyayangiku Nak. Stella menunduk dengan air mata masih berjatuhan. Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya Mbak, hanya saja mungkin cara mereka salah. Kalau mereka tidak sayang Mbak akan pernah ada di dunia ini, ibu Mbak dengan mempertaruhkan nyawanya melahirkan Mbak agar Mbak bisa hadir di dunia ini. Papa Mbak bekerja banting tulang tanpa kenal lelah agar hidup Mbak tidak kekurangan, agar Mbak bisa merasakan kemewahan, nasihat Ana membuat Stella meraung. Stella hanya menangis, perkataan Ana menyentuh relung hatinya. Hati Ana terenyuh mendengar raungan Stella, ia paham apa yang dirasakan Stella saat ini. Mbak harus kuat, kasihan anak dalam keempat-dundungan Mbak. Stella mendongak menatap Ana mendengar perkataan Ana. La meraba perutnya dengan tangan yang gemetar. Anak. Beonya menatap Ana mengangguk mengiyakan. Tapi anak ini, ucapannya terjeda. Ia menarik nafas serta mengeluarkannya kasar. Tapi anak ini datang di saat yang tidak tepat, dia tidak pantas mendapatkan ibu wanita umur 4-an seperti saya. B1 bir Stella bergetar, Ana yang melihat itu langsung memtigaluk Stella sambil mengelus punggung Stella. Mbak, dia tidak bisa memilih kapan dan ibu mana yang ia mau. Tapi Allah telah memilih Mbak untuk menjadi seorang ibu, karena Allah tahu Mbak mampu dan Allah menitipkan anak pada Mbak. Ucap Ana sambil mengelus punggung Stella. Stella merenggangkan P3 lukan Ana sembari menatap mata Ana, ia tidak menyangka orang yang ia hina sekarang ialah yang menolongnya, ia yang memberi semangat dan dukungan padanya. Ana, kamu sangat baik, hatimu begitu mulia, kamu masih mau berbaik hati dengan saya padahal saya udah jahat dan ngerendahin kamu, maafin saya ya. Ucapnya sesal. Sebelum Mbak minta maaf aku udah maafin kok Mbak. Jawab Ana tersenyum. Makasih, sambung Stella tersenyum sambil menyeka sisa air matanya. Ana membawa Stella di rumah kos-kosan yang disewakannya untuk Stella, Stella yang tidak tahu harus kemana, menerima bantuan Ana. La sangat bersyukur bisa bertemu Ana, jika saja bukan Ana mungkin ia sudah mati saat ini. La berniat mulai sekarang ia akan berubah, ia ingin menjadi wanita baik, dan menjadi ibu yang baik untuk anaknya. La akan membesarkan anaknya apapun resikonya. La tidak ingin menjadi ibu yang kejam dan dilaknat oleh Tuhan, ia akan memberikan kasih sayang penuh pada anaknya nanti, kehidupannya menjadi pembelajarannya agar melimpahkan kasih sayang dan perhatian pada anaknya yang selama ini ia tidak mendapatkan dari orang tuanya. Kediaman keluarga Stefan. Stefan bersedekap dada melihat Ana baru pulang saat jam hampir pukul 5 sore, seharusnya Ana sudah dari tadi pulang.
La beranggapan jika Ana pasti keluyuran dengan teman-temannya. Dari mana saja baru pulang jam segini? Tanya Stefan datar dan dingin, wajahnya yang datar membuat Ana tak berani menatap Stefan. La menelan selaiva merasa gugup dan takut. Mas. Ana menggigit B1 birnya merasa takut. Melihat Ana yang hanya diam membuat Stefan geram, ia mendengus kasar lalu meninggalkan Ana yang masih berdiri mematung. Ia lebih memilih pergi tak mau tersulut emosi. Ia duduk di ruang tengah sembari memainkan ponselnya. Ana melangkah masuk dengan langkah yang terpincang-pincang. Stefan melirik saat Ana melintas di belakangnya menuju arah dapur. La kaget saat melihat Ana terpincang begitu. Kamu kenapa? Stefan melangkah setengah melompat menahan Ana. Kenapa jalanmu pincang begitu? Cecar Stefan khawatir. Mas. Ini tadi, ucapan Ana terpotong saat Stefan memegang tangannya, dan melihat luka di lengan dekat sikunya. Kamu juga luka? Apa yang terjadi? Terlihat wajah Stefan yang panik melihat ia luka seperti ini. Tangan dan kakinya luka saat menolong Stella tadi, dia yang terjatuh di aspal jalan mungkin itulah penyebab luka. Tadi aku nolongin orang yang hampir ketabrak Mas. Ucap Ana pelan. Apa? Stefan langsung membawa Ana duduk di kursi. Au, pekik Ana saat Stefan menariknya. Meskipun Stefan menariknya pelan namun kakinya sakit untuk dipijaki. Sakit ya. Stefan menyingsingkan celana jeans Ana, dan benar pergelangan kaki Ana membiru. Mungkin keseleo saat menolong orang tadi pikirnya. Bik, teriak Stefan memanggil Bikwati dan tanpa waktu lama Bikwati langsung datang. Ada apa tuan? Tanya Bikwati dan langsung menatap Ana. Ya Allah Gusti, kamu kenapa Ana? Bikwati juga tampak khawatir melihat lengan Ana yang luka-luka begitu. Tolong ambilkan kotak P3K dan kompresan Bik, pinta Stefan. Bikwati langsung mencari apa yang dipinta oleh majikannya. Ini tuan. Bikwati memberikan apa yang diminta Stefan tadi. Makasih Bik. Dengan telaten Stefan mengompres pergelangan kaki Ana yang terlihat membiru. Ah sakit. Keluh Ana saat Stefan menekan kompresannya. Sakit banget ya. Ana hanya mengangguk sebagai jawaban. Stefan melanjutkan membersihkan luka di lengan Ana. Ia membersihkan dengan alkohol lalu memberi obat merah. Ana meringis menahan pedih saat obat merah itu menetesi lukanya. Hatinya merasa tersentuh saat Stefan dengan lembut meniupi lukanya. La sangat bahagia mendapat perlakuan Stefan seperti itu. Masih sakit? Tanya Stefan sembari meniupi luka Ana. Udah lumayan mas, jawab Ana tersenyum. Bikwati yang dari tadi melihat merasa aneh dengan sikap majikannya dengan Ana. Jika saja Mama Ingrid dan suami ada pasti mereka juga merasakan ada yang aneh di antara kedua anak manusia itu. La berbalik hendak kembali namun bertemu dengan Teh Mina. Ana kenapa Bik? Tanyanya penasaran. Kakinya keseleo. Kok bisa? Tadi katanya nolongin orang yang hendak ketabrak, jadi keseleo deh. Jelas Bikwati dan Mina hanya mengangguk. Teh Mina juga merasa aneh dengan yang ia lihat saat ini. Majikannya dengan telaten mengobati luka Ana. Bik, ada apa dengan mereka? Bisik Teh Mina. Udah, jangan kepo. Ayok ke belakang. Bikwati langsung menarik Teh Mina. Eps 43. Ah! Ana berteriak ketika kakinya ditarik oleh tukang urut, kakinya seperti terlepas saat ditarik membuatnya mengeluarkan air mata. Stefan yang melihatnya pun meringis merasa iba, ia memalingkan wajahnya saat Ana kembali berteriak, ia sangat tidak tega melihatnya. Sudah, coba gerakan. Ucap Mbok Narmi tukang urut.
Ana menggerakkan kakinya dan memutar pergelangan kakinya, dan ternyata sudah tidak sakit lagi. Ia tersenyum ke arah Stefan dan kembali melihat Mbok Narmi. Tidak sakit lagi Mbok, ucap Ana berbinar. La coba berdiri dan memijakkan kakinya di lantai sesekali menghentakkan pelan kakinya. Ternyata tidak sakit lagi. Merasa bahagia ia menghampiri Stefan dan memeluknya. Stefan terpaku di 3 luk oleh Ana kemudian B1 birnya melengkung tersenyum. Ana refleks merenggangkan P3 lukannya karena mendengar deheman Mbok Darmi. Ia merasa malu dilihat Mbok Darmi. Maaf Tuan, saya sudah selesai, saya mau undur diri dulu, ucap Mbok Darmi pamitan. Lah Mbok, makasih ya, ucap Ana dan Stefan kompak. Ya sudah, kamu istirahatlah. Aku akan ke kantor. Stefan mengelus kepala Ana tersenyum. Makasih ya mas. Jadi makasih doang nih. Ucap Stefan dengan menaik turunkan alisnya. Jadi mas mau imbalan. Gak ikhlas banget nolongin. Ana mengerucutkan B1 birnya kesal. Melihat Ana seperti itu membuat Stefan gemas kemudian ia mengecup kilat B1 bir Ana. Ini aku minta sebagai imbalannya. Stefan langsung pergi meninggalkan Ana yang masih kaget mematung. Ana memegangi B1 birnya kaget dengan serangan kilat suaminya, kemudian ia tersenyum. Hei, senyum-senyum kenapa kaku Nah? Tutur Teh Mina saat masuk kamar Ana. Teh Mina. Bagaimana kaki kamu? Teh Mina melihat ke arah kaki Ana. Seperti yang Teteh lihat, kakiku udah baikan. Ana mengerak memutar kakinya menunjukkan pada Teh Mina sambil tersenyum. Syukurlah kalau begitu. Oh iya kalau Teteh lihat-lihat Tuan Stefan kelihatan sangat khawatir sama kamu Nah, apa kalian ada hubungan? Teh Mina menatap Ana penuh curiga. Ana kaget mendengar pertanyaan Teh Mina sepertinya mulai curiga, perasaan Teteh aja kali. Ana berjalan dan duduk di ranjangnya. Jika siapa saja pun pasti Tuan Stefan mengkhawatirkannya. Ingat Bikwati pernah cerita waktu dia sakit, Tuan Stefan kan juga perhatian. Sambung Ana. Lia juga ya. Ana merasa lega Teh Mina akhirnya percaya dan tidak melontarkan pertanyaan yang sulit ia jawab, tapi ia mesti hati-hati ke depannya tidak boleh ceroboh, jika tidak dia akan ketahuan. Yo wes, Teteh tinggal dulu. Teh Mina berbalik namun dicegah Ana. Tunggu Bik, aku juga ikut. Ana berdiri. Jangan. Kamu sebaiknya istirahat saja. Cegah Teh Mina, ia tahu pasti Ana akan menjalankan tugasnya, namun ia menyarankan agar Ana beristirahat saja. Tapi aku udah sehat kok Teh, lihatlah. Ana melompat-lompat menandakan kalau kakinya sudah sembuh. Yo wes lah ayo. Si Ana yang keras pasti akan sulit dikasih tahu. Stella keluar untuk mencari makanan. Entah kenapa perutnya lapar lagi padahal tadinya sudah sarapan, ia melihat ada penjual yang berjejer di tepi jalan. Matanya tertuju pada kembang kapas yang berwarna-warni, warnanya sangat cantik membuat ia ngiler pengen cicipi. Akhirnya ia menghampiri si penjual dan membeli kembang kapas, karena khawatir akan habis soalnya banyak sekali anak-anak yang antri membelinya. Bang kembang kapas satu ya, Stella meraih kembang kapas yang bergantung namun ada seorang pria yang juga ingin mengambilnya. Bang saya mau ini, ujar pria itu. Ini punya saya. Stella menarik kembang kapas dari tangan pria itu. Punya saya mbak minta buatkan saja lagi, saya buru-buru soalnya. Pria itu merampas kembang kapasnya dari Stella. Enak aja, saya duluan tadi, Anda saja yang minta buatkan lagi. Stella kembali merampas kembang kapasnya. Cek. Pria itu berdecak kesal, ia sedang buru-buru saat ini.
tapi jika dia tidak membawa kembang kapas maka princess-nya pasti akan ngamuk. Ya sudah bang, buatkan saya satu. Ucap pria itu. Maaf Den, tapi kembang gulanya ini yang terakhir Den. Ucap penjual itu membuat mata pria itu membola. Jadi sudah habis. Lihat Den. Stella memberikan uang kepada penjual kembang kapas, dan berbalik hendak pergi namun dia dicegah oleh pria itu. Tunggu Mbak. Stella langsung berbalik mengarah pria yang memanggilnya. Bisa berikan kepada saya kembang gulanya. Saya bayar deh berapapun harganya. Pria itu memberi tawaran. Gak, kalau Anda mau cari saja penjual lain yang jual kembang gula. Stella berbalik lagi hendak pergi. Hei Nona, katakan berapa yang kau inginkan saya akan membayarnya. Stella mengernyitkan dahinya heran melihat pria di depannya itu, hanya dengan kembang kapas ia ingin membayar berapapun. Benarkah? Iya. 100 juta, ucap Stella asal. Apa? Anda tidak waras kembang kapas begitu 100 juta. Sarkas pria itu. Tadi kan Anda bilang berapapun, terserah saya dong. Stella hendak berbalik lagi namun langsung dicegah lagi oleh pria itu. Oke, baiklah. Ucapnya membuat Stella menganga tidak percaya. Pria itu mau membeli kembang kapasnya dengan harga 100 juta sungguh, pasti pria itu tidak waras. Berikan kembang kapasnya dan saya akan membayarnya, berikan nomor rekeningmu. Pria itu mengeluarkan ponselnya menunggu Stella memberikan nomor rekening. Maaf, saya gak jadi menjualnya. Apa maksud Anda? Apa 100 juta kurang? Anda ingin mencari kesempatan memeras saya. Sarkas pria itu geram melihat Stella. Stella langsung pergi meninggalkan pria itu, tanpa peduli pria itu sedang mengumpat dirinya. Hei Nonal, pria itu menendang angin kesal. Brongsek. Geramnya.